Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian semua? Yang pastinya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua series dari film Shaolan untuk part yang ke-62. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbarunya. Bagi yang penasaran dengan videonya, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di video sebelumnya, Tang San mengalahkan 5 tetua sekte Haotian. Setelah mengalahkannya, Tang San pun meminta maaf atas kelancangannya. Dan ia berani menantang 5 tetua karena suatu hal. Yaitu karena kakek buyutnya yang memberikan tekan sekte Haotian kepadanya. Seketika mereka semua pun terkejut melihat Tang San mengeluarkan token Haotian. Tetua kedua pun tahu token yang di tangan Tang San adalah benar milik kakek buyutnya. Lalu Tang San mengatakan kalau 5 tetua adalah satu generasi dengan kakek buyutnya yaitu Tang Chen. Jika tidak ada perintah dari kakek buyutnya, Tang San tidak mungkin berani bersikap lancang kepada 5 tetua. Karena token Haotian memberikan kakek buyutnya, jadi Tang San memberikan kembali token tersebut kepada tetua kedua. Tetua kedua pun bertanya kepada Tang San apa kakek buyutnya memiliki pesan untuknya. Tang San menjelaskan, di saat kakek buyut memberikan token Haotian kepadanya, pesan yang pertama adalah ia ingin membersihkan nama ayahnya. Karena menurutnya ayahnya tidak merusak reputasi sekte Haotiannya. Pesan yang kedua juga sangat penting, yaitu kakek buyutnya menyampaikan pesan kalau sekte Haotian adalah sekte yang paling membanggakan. Karena itu, kakek buyutnya merasa meski keputusan sebelumnya dapat melindungi fondasi sekte Haotian untuk sementara, tapi juga membuat sekte kehilangan paling berharga. Paman Tang Xiao juga berkata dulu ayahnya juga sangat menderita. Meski keputusannya lebih tua, tapi mengasingkan diri untuk melangkah maju juga ada benarnya. Asalkan ada kesempatan, sekte pasti bisa kembali muncul di dunia master jiwa. Tang San mengerti kalau kakek buyutnya yaitu Tang Chen memikul tanggung jawab melindungi seluruh anggota sekte. Tapi tidak bisa memikul tanggung jawab untuk melindungi seluruh benua Daulo. Sedangkan ini adalah tanggung jawab sekte Haotian sebagai sekte nomor 1 di benuanya. Lalu tetua kedua bertanya lagi kepada Tang San di mana keberadaan kakek buyut Tang Chen. Jika ia bisa kembali dan memimpin lagi, maka sekte Haotian tidak akan jatuh lagi. Tang San pun menjawab kalau kakek buyutnya tidak akan kembali ke sektenya. Paman Tang Xiao pun berkata karena kakek buyutnya menyerahkan token Haotian kepada Tang San, pasti itu ingin meminta Tang San meneruskan posisi ketuanya. Tang San pun menjelaskan kalau tetua sekte berhak ikut campur dalam hal besar sekte. Tang San mengatakan kalau ia tidak mempunyai kemampuan itu. Terlebih lagi, Tang San masih bertanggung jawab atas sekte Tang miliknya. Namun, tetua kedua berkata, karena kakek buyutnya memberikan token Haotian kepada Tang San, itu berarti ia sudah mengakui kemampuan dan kepribadian Tang San. Tetua kedua juga mengatakan melihat token Haotian itu sama dengan bertemu dengan ketua sekte. Dan itu adalah peraturan tegas sejak sekte Haotian berdiri. Ia pun meminta semua anggota sektenya mendengar perintah dirinya. Ia meminta semuanya untuk memberi hormat kepada ketua tetua. Semua anggota sekte pun langsung memberi hormat kepada Tang San sebagai ketua sekte Haotian yang baru. Paman Tang San juga berkata kepada Tang San kalau peraturan sekte Haotian tidak boleh dirusak. Kecuali Tang San mempersilahkan semuanya untuk berdiri. Lalu Tang San pun meminta semuanya untuk berdiri. Ia mengatakan kalau sekte Haotian bisa berjaya lagi. Ia juga berterima kasih kepada semuanya atas kepercayaannya sebagai ketua baru. Ia juga mengatakan kalau sekte Haotian bukan milik sekte Haotian seseorang, melainkan sekte Haotian milik seluruh dunia. Dan sektenya hanya akan mengembalikan kejayaan, juga harus melindungi seluruh benua Daulo. Dengan begitu tidak akan mempermalukan sebutan sebagai sekte nomor 1 di dunia. Tak selang berapa lama, Tang Hao ingin memberi hormat kepada makam ayahnya. Namun, Paman Tang San yaitu Tang Xiao ingin memberikan sesuatu terlebih dahulu kepadanya. Sebelum menemui leluhurnya, Tang Xiao pun memberikan sebuah tulang jiwa milik Tang Hao kembali. Ia tahu kalau Tang San mampu membantu untuk memulihkan kondisi ayahnya. Jadi kedua tulang jiwa tersebut dikembalikannya. Namun Tang Hao pun menolaknya. Karena tulang jiwa tersebut milik sekte Haotian. Dan ia tidak pantas untuk menerimanya.
Tang Xiaoyu pun mengatakan kalau Tang Hou selamanya selalu menjadi kebanggaan sekte Haotian. Tang Hou pun terharu dan menerimanya. Beberapa waktu kemudian, Tang Hou pun mencoba menyerap kedua cincin jiwanya dan dibantu oleh Tang San untuk memulihkannya. Tangan dan kaki yang terputus pun kembali tumbuh seperti semula. Di saat mereka keluar, ibu Tang San yaitu Ah Yin sangat senang melihat Tang Hou kembali pulih. Ia pun menghampiri dan memeluk Tang Hou. Lalu mereka semua pun menemui makam leluhurnya untuk melakukan upacara penghormatan. Tetua kedua pun memimpin upacara penghormatan tersebut. Ia berkata kepada semuanya untuk menyampaikan dua hal kepada para leluhur. Yang pertama adalah melalui kesepakatan para tetua dan ketua sekte. Para tetua akan segera memulihkan status Tang Hou sebagai murid sekte Haotian. Yang kedua adalah sekte sudah mengasingkan diri terlalu lama dan mereka sudah melupakan sekte nomor 1 di dunia. Sekarang kedua bintang Haotian sudah berkumpul. Posisi tetua agung juga sudah mempunyai penerus. Jadi ia memutuskan untuk membalikan kejayaan sekte Haotiannya. Mereka semua pun memberi penghormatan kepada para leluhurnya. Tang Hou berjanji kalau ia akan membantu membangkitkan kembali sekte Haotiannya. Setelah upacara selesai, kalau Tuan Lago si pandai besi tingkat dewa menitipkan sesuatu kepadanya. Ia pun memberikan barang tersebut kepada Tang San. Di saat Tang San membukanya, ia pun sangat terkejut karena Tuan Lago sudah menyelesaikan bulu merak dan teratai amarah Buddha kepadanya. Lalu ia menyatakan kepada pamannya kenapa senior Lago tidak datang. Pamannya pun menjelaskan sebelum kematian Tuan Laogao kepadanya. Ia menceritakan kalau Tuan Laogao setiap hari, siang dan malam selalu mencoba menyelesaikan senjata rahasia bulu merak dan amarah Buddha. Sakit pun tidak dihiraukan hingga suatu saat senjata rahasia tersebut berhasil dibuatnya. Ia menyatukan dengan darah dan kekuatan jiwanya dan mengorbankan dirinya untuk senjata tersebut. Tang San pun sangat sedih mendengarnya. Karena Tuan Laogao mengorbankan nyawanya dalam hal itu. Dan Tuan Laogao memang pantas disebut sebagai pandai besi tingkat dewa. Pamannya juga berkata kalau Tuan Laogao adalah anggota sekte Tang. Jadi ia meminta Tang San untuk membawa mahakarya terakhirnya kembali ke sekte Tang dengan baik. Beberapa waktu kemudian, Tang San pun kembali ke sekte Tangnya. Ia pun memberi penghormatan terakhir kepada senior Laogao. Tang San mengatakan kalau ia sudah menerima barang peninggalannya. Lalu, Tang San membuka mahakarya terakhir Tuan Laogao. Ia menjelaskan kalau Tuan Laogao telah memahami ketulusan pandai besi tingkat dewa. Senior Laogao meninggalkan karya yang sangat menakjubkan di masa ini. Struktur mesin jarum badai bunga pir sangat unik karena bisa langsung mengeluarkan tembakan yang sangat tinggi. Berdasarkan ide awalnya, ia hampir bisa langsung membunuh master jiwa di bawah level 51. Tapi sayangnya hanya bisa menembak sekali. Tembakan bersama dengan kekuatan 27 jarum perak. Dan pasti musuh akan terluka. Darahnya akan bercucuran sehingga disebut jarum badai bunga pir. Awalnya jarum badai mempunyai 27 jarum perak. Namun yang diciptakan oleh senior Laogao memiliki 49 jarum perak. Selain itu, senior Laogao sudah mengorbankan dirinya dengan memakai darah manusia untuk membangkitkan pendorong jarum badai bunga pir yang bisa dipakai dengan praktis. Karya terakhirnya sudah bisa mengubah seluruh dunia master jiwa. Mereka semua pun memberi penghormatan terakhir kepada senior Laogao. Di saat bersamaan, ada laporan darurat. Ia mengatakan kalau Kaisar Suebeng memerintahkan ingin memimpin jutaan pasukan untuk melawan kekaisaran Wuhun. Ia diperintah kembali untuk meminta pasukan sekte Tang untuk memberikan bantuan. Isi surat tersebut adalah Kekaisaran Wuhun memperkuat dan terus-menerus menekan Kekaisaran Tianghao dan Xingluo. Karena Kekaisaran Wuhun memperkuat dan terus-menerus menekan Kekaisaran Tiandao dan Xingluo, jadi Kekaisaran Suebeng meminta kepada semuanya untuk mempersiapkan pasukan dan bergerak lebih cepat. Dan segera bertemu di dataran 5 dalam 3 hari. Dan akan melawan Kekaisaran Wuhun sampai titik darah penghabisan. Di sisi lain, Kaisar Suebeng sudah bersiap-siap dan berangkat untuk berperang. Para anggota Akademi Shrek juga ikut memimpin pasukannya untuk berperang. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.